Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari desa Slamet Nur Hadi, Pamotan. Kembali lagi, mungkin pagi ini kita akan membahas kelanjutan dari bahasan kita yang kemarin ya, tentang masalah persiapan untuk pensiun dini. Jadi kita ingin menyampaikan berdasarkan juga pengalaman kita pada saat Anda sudah punya planning, maka sekarang mungkin kita bahas tentang pada saat actionnya ya, pada saat Anda sudah mulai mencoba untuk pindah memasuki pensiun dini. Mungkin berdasarkan beberapa pengalaman apa yang mungkin ya, apa yang saya sarankan ya untuk Anda ya. Pertama, pada saat Anda memang sudah mengambil sikap untuk pensiun, maka ya tentunya di situ Anda sudah punya tabungan, Anda sudah punya aset, kondisi Anda sudah dalam posisi fit, sehat, dan juga sudah punya bayangan apa yang akan Anda ingin lakukan seperti yang kemarin kita bahas. Maka berikutnya langsung pada tindakan actionnya, yaitu mungkin pertama kali ya wajarlah Anda kalau sudah lagi kemudian cut dari dunia kerja, ya Anda istirahat dulu lah, enjoy dulu lah, tidak usah terlalu buru-buru berarti langsung pindah kemudian memulai sebuah hidup baru. Ya enjoy aja dulu, ambil saja waktu 1 bulan atau mungkin bahkan lebih 2 bulan gitulah untuk menikmati masa libur Anda ya, masa transisi, masa libur Anda untuk ya traveling, wisata dengan pasangan, dengan istri, mungkin juga dengan keluarga. Kalau keluarga kita mengasumsikan di sini ya rata-rata keluarga sudah cukup besar ya, jadi terutama anak-anak sudah gede lah gitu ya, sudah sudah siap untuk mandiri. Maka Anda ya traveling aja untuk Anda berdua bersama dengan istri. Anda kan punya tabungan atau mungkin barangkali kalau misalkan ada pesangon ya gunakan untuk happy lah gitu ya. Anda bisa traveling selama 2 bulan, itulah enjoy dulu gitu. 1 bulan atau 2 bulan lah, kalau 2 bulan lebih kelamaan ya 1 bulan aja Anda setting waktu kayak gitu. Ya, setelah Anda kemudian menikmati istilahnya masa enjoy tersebut, baru kemudian langsung melaksanakan action. Jadi tadi gunakanlah gunakanlah waktu untuk enjoy itu ya untuk enjoy gitu, untuk untuk senang-senang. Yang kedua, kemudian setelah itu Anda ya tentukan, misalkan Anda mau kemana gitu ya. Umumnya kalau orang pensiun misalnya balik ke desa itu mungkin pulang kampung ya bahasanya ya, pulang kampung. Jadi pindah ke tempat asal usul kita gitu. Nah ini kita biasanya umumnya begitu, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk orang yang mungkin istilahnya memang besar di kota, ya Anda menentukan tempat yang menjadi favorit Anda nanti untuk menjadi kandidat tempat tinggal gitu. Ada di beberapa yang mungkin sudah bisa Anda tentukan. Kan wajar ya, Anda dalam setiap masa Anda aktivitas itu masa liburan kemudian Anda punya bayangan, wah saya senang daerah pegunungan saja, atau saya terus senang daerah pantai gitu, atau saya senang daerah yang datar tapi daerah pedalaman yang tenang ya gitu. Tentukan titik-titik itu gitu. Tapi jangan langsung pindah, jangan langsung action boyongan, itu jangan. Saya sarankan jangan ya. Artinya Anda sebaiknya kalau sudah menentukan tempat, entah itu untuk kamu sendiri atau tempat yang menurut Anda senang dengan iklimnya atau dengan pemandangannya, Anda sebaiknya kontrak aja dulu. Ya paling tidak 6 tahun, 3 bulan sampai 6 tahun lah untuk hidup di tempat situ secara kontrak gitu. Itulah pentingnya kenapa kita butuh memang dana tabungan tunjangan hidup sampai 2 tahun tanpa harus mendapatkan income apapun juga. Salah satunya itu untuk ngontrak dulu aja. Jangan buru-buru langsung pindah, saya sudah sana langsung bangun dan sebagainya, jangan. Karena kita membutuhkan kepastian untuk beradaptasi dari sebuah tempat yang lama menuju tempat yang baru gitu. Jadi jangan buru-buru, tapi Anda ya kalau misalkan senang di pegunungan ya udah kontrak di desa yang tempat kita mau tinggali gitu ya. Kontrak dulu. Kalau saya dulu sampai setahun 2 tahun sebelum kemudian benar-benar yakin untuk bangun rumah yang kita tempat di sini. Kontrak dulu nggak apa-apa. Jadi
untuk memastikan bahwa kita pertama betah dan kemudian cocok dengan lingkungan sekitar ya. Jadi kita bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar, budaya sosial masyarakat di situ gitu. Tentunya beda kita orang kota biasa bekerja dengan sebuah tempat yang baru ya, tentunya pertama kali adalah mengenal adat istiadat, kemudian mengenal perilaku sosial masyarakat tersebut bagaimana. Ya mungkin ya kalau umumnya itu memang kayaknya rata-rata kembali kepada sukunya ya. Kalau saya orang Jawa ya balik ke Jawa yang sama-sama udah kenal lah gitu ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau kita orang Jawa kemudian saya pengen di Sumatera saja gitu ya. Nah itu butuh adaptasi kan gitu, butuh adaptasi dan juga dengan orang-orang yang baru yang kita mengenal daerah ini karakteristiknya kayak gitu ya. Itu perlu itu. Jadi kita perlu untuk mengenal adat istiadat, kita mengenal perilaku sosial. Jadi adaptasi. Selama masa itu kita ngontrak aja dulu. Kalau cocok ya syukur. Itu satu parameter bisa kita sudah cocok. Kalau nggak cocok ya jangan paksakan. Nanti Anda nggak nyaman kalau tinggal di tempat yang Anda tidak cocok secara sosial budaya, itu juga nggak nyaman gitu. Tapi kita juga nggak bisa kaku ya, pokoknya harus seperti apa yang saya inginkan ya. Anda kesulitan juga gitu. Anda harus juga mengembangkan daya adaptasi gitu. Sampai batas tertentu ya itu Anda sendiri, kita sendiri yang tahu ya batas tertentu apa gitu. Tapi yang jelas ya kita butuh adaptasi itu. Kontrak 6 bulan gitu untuk tempat itu. Biasanya kalau di desa itu kontrak itu murah itu. Saya dulu di desa ini, di Pamotan ini, di kota kecamatannya yaitu yang kontrak itu setahunnya itu sekitar rumah ya, rumah bukan kamar ya, rumah sekitar 2 kamar, 3 kamar lebih ya. Ya rumah lah gitu ya, komplit dengan dapur sama kamar itu ya sudah wujud rumah. Sederhana juga nggak apa-apa, nggak harus lux ya. Ya anggap saja kita juga membiasakan diri dengan kondisi bangunan yang nggak beda dengan sekitarnya. Itu sekitar 1,5 jutaan itu 1 tahun. Jauh lebih murah dibanding dengan waktu di Bekasi. Di Bekasi itu tipe 21 sudah sekitar setahun itu 6 juta 7 juta ya, itu udah sangat sederhana rumahnya. Itu kontrak dulu. Ya udah tinggal barang-barang ya kita yang bawa barang-barang yang standar aja, nggak usah yang berat-berat. Itu untuk sementara tinggal aja di rumah di sana. Jadi dengan kontrak itu kita waktu melihat review suasana itu dari sisi sosial budaya ya, adatnya itu kita sudah cocok ya, udah nggak masalah, minimal nggak masalah lah ya dengan kita ya sudah kita bisa tetapkan ini salah satu parameter sudah cocok. Kemudian iklim juga penting ya. Kalau kita memang kelihatannya kadang-kadang suka dengan wah sepertinya saya suka daerah pegunungan, padahal itu keinginan sesaat. Bisa jadi waktu kita lagi piknik wah kayaknya indah gitu, daerahnya adem sejuk gitu, tapi begitu kita tinggal di sana ternyata kayak makin lama kalau kedinginan terus juga nggak kuat badan. Jangan paksain gitu. Itu pentingnya kita adaptasi dulu, kita melihat dulu iklim itu cocok nggak dengan kita gitu. Kalau cocok jalan terus, berarti 2 parameter sudah terpenuhi, masalah adaptasi sosial dan juga masalah adaptasi iklim, berarti sudah itu bisa menuju lebih serius lagi untuk oh ya saya akan mencari survei tempat, saya akan beli tanah, atau kalau tanahnya sudah Anda miliki ya berarti saya sudah menyiapkan untuk membangun tempat tinggal gitu ya. Itu adalah adaptasi yang bersifat iklim ya. Tapi kalau ternyata iklimnya tidak cocok ya jangan paksakan, nanti Anda pindah nggak lama nggak betah ya akhirnya mau pindah lagi kan gitu. Mendingan kontrak dulu.